Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas latihan syarat yang ada di modul. Sudah baca modul semuanya kan? Sudah dibaca modulnya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah nanti ya pada hari ini yang akan saya bahas adalah latihan prasyaratnya. Ya, sebenarnya harusnya assignment sendiri itu mencoba latihan prasyarat itu untuk menguatkan pada saat kita nanti belajar di dimensi 3. Ya. Oke. Perhatikan semuanya yang semen lihat di situ. Kemarin modul kita kan ini ada berapa soal prasyarat ini ada 4, di mana nanti di situ sudah ada ini ada jawabannya, tetapi kita akan bahas satu per satu. Oke. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang materi prasyaratnya, yakni ini. Nanti kita bahas itu. Bentar, ada yang. Oke. Maka pertama yang kita bahas latihan prasyarat di dimensi 3, yakni yang pertama ini tentang perbandingan panjang rusuk suatu kubus. Ada dua kubus. Kubus di sini ada kubus ABCD dan ada kubus panjang rusuk kubus KLMPQR. Logika berpikir kita ada di sini kini kubusnya ada 2. Berarti kan panjang sisi kubus ini ya, misalkan dia X, terus kemudian panjang sisi rusuk ini misalkan Y. X banding Y itu sama dengan 3/4. Atau bisa tulis 3A per 4A. Maka panjang sisi dari kubus X itu 3A, panjang rusuk dari kubus Y atau KLM ini adalah 4A. Kita tahu volume kedua kubus, jumlah volume kedua kubus, berarti kita bandingkan aja. Kita cari aja volumenya. Volume X sama dengan 3A pangkat 3. Volume Y berarti 4A pangkat 3. Sehingga di sini jadinya adalah 27 A pangkat 3. Dan di sini adalah 16 dikali 4 berapa? 64. 64A pangkat 3. Volume X ditambah dengan volume Y itu volume kedua kubus, yakni 724. Maka di sini 728, Volume X adalah 27A pangkat 3 ditambah dengan 64A pangkat 3, dia 728. Maka ini jadinya berapa? 2 ini berarti 91 A pangkat 3 sama dengan 728. Maka A pangkat 3 sama dengan 728. Berapa? 700 dibagi, berarti ini kan sama aja dengan 728 dibagi dengan 91. Mau nggak? 729, biar ini saya tak hitung juga. Sama coba silakan dihitung. Berapa, Nak? Saya tunggu. 8, Pak. Berapa? 8. Oke, good. Sip. 8.
Berarti di sini kita dapatkan bahwa A pangkat 3 sama dengan 8, berarti A sama dengan berapa? Silakan dipikirkan, berapa pangkat 3 sama dengan 8? 2. Oke, good. A-nya 2. Perhatikan di sini. X mewakili panjang kubus ABCD. Y mewakili panjang kubus KLMN PQRS. 3 beda. Ini 3 AA-nya berapa tadi? 2. Maka kalau 3A, 3 kali 2 berarti 6. 4A berarti 4 kali 2, 8. Maka jawabannya adalah panjang rusuk masing-masing kubus. 6 itu rusuknya ABCD. 8 adalah rusuknya KLMNPQRS. Ada pertanyaan untuk yang nomor 1 sebelum kita lanjut? Tidak ada? Halo? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada? Oke, silakan dicermati kalau ada. Tidak ada ya? Oke. Asuf, paham? Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Oke, paham. Mas Yafif, paham Mas? Insya Allah, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Ini kan materi SMP ya. Cuma ini sebagai apa? Sebagai apa namanya? Stimulus kita sebelum kita belajar ke fokus ke dimensi 3-nya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang akan kita bahas adalah nomor selanjutnya. Oke, nomor selanjutnya yang kita bahas ini. Tentukan luas permukaan dan volume limas. Oke, sebelum ini saya lanjut, luas permukaan limas itu gimana rumusnya? Ayo, ada yang bisa? Luas sisi ditambah 4 dikali sisi tegak. Luas sisi ditambah? Luas sisi alas ditambah 4 dikali sisi tegak. Oke, good. Ya. Kalau volume? Volume limas? Sepertiga alas dikali tinggi. Oke, good. Ya. Nanti yang lain bisa itu ya. Belajar sama teman-temannya. Oke, good. Berarti gini. Untuk luas permukaan, tadi benar, luas alas. Untuk luas permukaan, karena di sini dia luas alas ditambah. Ya. Sebenarnya ini boleh 4 kali karena segitiganya sama. Kalau segitiga ini sorry ya, ini tidak boleh kita gunakan rumus yang tadi Amel bilang karena bawahnya itu bukan persegi, tetapi dia persegi panjang. Bisa dipahami ya maksud saya? Maka luas permukaannya kita hitung satu-satu. Coba perhatikan di sini. Segitiganya itu ada 2. Ada segitiga ATD itu sama dengan segitiga BCT. Tetapi dia ABT itu berbeda dengan beda kan? Karena alasnya dia 6, dia 7. Maka begini, kita tentukan dulu tinggi ini. Sekarang kita lihat di sini tuh. Oh, sorry ya. Salah baca saya. Ini 8. Kemudian tingginya belum diketahui ya. Bentar, soal aslinya. Kalau tingginya belum diketahui. Oh, sorry. Nomor 2 tidak bisa dikerjakan ya.
karena di sini tingginya tidak diketahui. Ini baru kita lompati dulu untuk nomor 2 karena tingginya belum diketahui, gambarnya kurang jelas. Oke, ini aja langsung. Rani diminta ibunya untuk mengisi penuh. Itu nanti biar saya biar saya tambahin lagi ya. Rani diminta ibunya untuk mengisi penuh sebuah bak mandi yang berbentuk balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut. Di saat yang bersamaan, Rani juga harus pergi ke sebuah tempat yang menyelesaikan urusan lainnya, dan dia akan kembali lagi setelah 4 jam. Jika Rani dapat mengisi air sebanyak 0,5 liter dalam 5 detik, akankah air meluap dari bak mandi? Oke. Pertama, liter sama meter itu kalau dikonversikan itu 1 liter berapa dalam ukuran panjang pangkat 3 kubik itu konversinya 1 meter 1 liter sama dengan apa? 1 liter itu sama dengan apa? Konversi ke satuan panjang. Ada yang tahu? Satuan panjang yang volume. Yang pangkat 3. Monggo dicari. Bisa dicari lewat internetnya. 1 liter dikonversikan ke volume. Satu liter itu sama dengan berapa? Nak? Desimeter pangkat 3. Ya. 3. DM pangkat 3 ya. Desimeter pangkat 3. Berarti ini kita jadikan desimeter 1,5 meter. Jadikan desimeter berapa? 1 meter. Jadikan desimeter berapa? Kemudian 1 meter lagi ini. Oke, good. Yang ini 10, ya kan? Berarti volume dari balok tadi itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti berapa? 15, 10, 10. Berarti berapa? 1.500 desimeter pangkat 3 atau 1.500 liter. Volume supaya dia penuh. Kemudian di sini ada kata-kata di saat bersamaan Rani juga harus pergi ke sebuah tempat untuk menyelesaikan urusan lain dan dia akan kembali lagi setelah 4 jam. Jika Rani dapat mengisi sebanyak 0,5 liter dalam 5 detik. Berarti bagaimana untuk menentukan akankah air meluap jika bak mandi kembali urusan selama 4 jam? Silahkan. Gimana? Volumenya ketahui itu? Silakan dicoba. Pakai gimana menurut kamu? Waktunya yang itu kan 4 jam. 4 jam dijadikan detik. Satu jam itu berapa menit? Ya, ini jadikan detik 60. dulu. 60. 60 menit. Nah, kalau jadikan detik berarti 3.600 detik kan gitu ya. Tetapi ini dikalikan berapa? 4 dikali 4. 3.600 dikalikan 4 14.400. berapa?
14.000. 14.400. Iya. Oke, Git. 14.400 detik. Nah, ini yang dibutuhkan. Berarti caranya bagaimana? 14.400 dibagi dengan berapa? 5 dikali 0,5. Silakan dihitung. 144.000 dibagi dengan 5 dikali dengan 0,5. Berapa liter? Monggo dihitung kita bareng-bareng. Berapa, Nak? 1.440, Pak. 1.000? Nggih, 400. 1440. Oke, good. 1.440 440 liter. Liter. Iya kan? liter. Ini 1.440 liter. Pertanyaannya, akankah air meluap dari bak mandi? Meluap apa tidak? Tidak. Tidak, Pak. Menurut saudara? Tidak. Kenapa tidak? Karena volume baloknya 1.500 liter. Penuhnya. Oke. Good, bagus. Karena kurang. Iya. Lah, soal-soal seperti ini itu besok kemungkinan akan sering. Ya, pemecahan masalah. Bisa dipahami ya? Soalnya simple, gampang, sederhana, tetapi butuh untuk apa? Pemikiran yang ekstra. Kan biasanya kan terpengaruh sama ini. Oh, 1.400 loh, kok gak podo? Nah, seperti itu nanti kan kesulitan. Ada yang ditanyakan? Kesimpulannya dia tidak meluap, malah kurang berapa liter? 60 liter. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau ini luas permukaan. Nah, kalau luas permukaan seperti ini bisa ini jelas, semuanya terlihat. Maka di sini luas permukaannya, oke, bentar ada yang masuk lagi. Kayak gini. Maka soal ini bisa kita selesaikan. Luas permukaannya begini, luas permukaannya 2 kali luas alas. Alasnya adalah segitiga ini. Alasnya ditambah, ini karena prisma, maka keliling alas dikalikan T. T-nya adalah 12. 2, alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya sama dengan setengah, alasnya 6, tingginya 4. Berarti 6 dikalikan dengan 4 plus keliling alas, berarti di sini 5, ini juga 5. 6, 5 tambah 5 tambah 6, berarti kita tulis dulu aja ya. 5 tambah 5 tambah 6, kalikan tingginya di sini 12. Coret-coret 6 kali 4, 24. Ini sama dengan 16 dikali 12. 24, 16 dikali 12 berapa? Ada ini 16, 12. 192. 192. Oke, good. Berarti 216. 6. Oke. 16. Selesai. Sorry, pangkat 2. Ada ini luas permukaan prisma. Volumenya bagaimana? Untuk volume itu sama aja dengan luas alas dikalikan dengan
tinggi alasnya tadi bentuk apa? Segitiga. Maka setengah 6 kali 4 tingginya 12. Kita coret-coret 2 berarti 144. 6 kali 2 12, 12 kali 12 144 cm kubik. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Coba kita kembalikan lagi ke soal yang nomor ini. Ini kurang sebenarnya. Tetapi ini dikunci ada keterangan bahwa dia 1786 ini menurut saya ini kurang yang diketahui. Kita tidak bisa mencari tingginya, ya. Tingginya itu harus diketahui. Kalau belum diketahui, kita tidak bisa. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada yang ditanyakan apa tidak? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, coba perhatikan ini. Oke. Kita belajar tentang titik garis bidang. Anak-anak semuanya, yang dinamakan titik garis bidang. Kita belajar ini dulu. Titik itu sebenarnya tidak memiliki ukuran, dideskripsikan dengan tanda noktah. Berarti tanda noktah itu cuma titik. Lagi seperti ini noktah, itu dinamakan titik. Kemudian garis. Nah, kalau kita bicara tentang garis, garis merupakan kumpulan dari titik-titik. Nah, biasanya garis, panjang garis itu ini biasanya ditulis AB. Atau segmen garis dilambangkan AB, ada set di atasnya. Selain menggunakan segmen garis, nama garis sudah dapat ditentukan dengan menyebutkan nama mewakili garis tersebut, misalkan A, B, seperti itu. Nah, tetapi nanti kita pelajari ini lagi lebih lanjut. Yang penting sampean tahu dulu garis, semua orang pasti tahu ini loh namanya garis, ya kan? Kalau saya peki, ini berarti garis apa? Garis peki. Tetapi kalau ada seperti ini, seret, ternyata di sini ada titik, ini A, B. Ini namanya segmen AB. Sebenarnya itu. Tetapi dalam tingkatan SLTA, kita bilang garis saja, enggak apa-apa. Ya, itu. Kemudian bidang. Bidang itu kumpulan dari sebuah garis, dan dia itu tak terbatas. Sebuah bidang itu memiliki luas tak terbatas. Tetapi bidang bisa bisa dinamakan kayak gini. Ini ada bidang A, B, C, D, bisa bentuk seperti ini dan lain-lain. Itu bidang. Ya, secara umum sebuah bidang dapat dibentuk melalui 3 buah titik dan tidak segaris. Oke, sebuah garis dan sebuah titik di luar garis tersebut. Contohnya ini. Ada sebuah contohnya ini, nanti bisa diberikan, tetapi kita tidak fokus sama ini. Lah, kedudukan. Kedudukan titik. Oke. Kedudukan titik terhadap garis. Ini ada sebuah garis. Misal garis G. Ini ada sebuah titik. Kemungkinan titik itu kan ada macam-macam. Ada yang di sini, ada yang di sini. Ini titik P, ini titik G. Titik P ini di luar garis G. Titik Q ini terletak. Ya. Kalau dia nempel, terletak. Kalau tidak nempel, di luar. Itu kedudukan titik terhadap garis.
Itu nanti dibaca sendiri ya. Nah, ini contohnya di sini simak, di sini nanti Salman lihat sendiri. Yang penting saya jabarkan. Kemudian ini juga sama untuk titik terhadap bidang itu terletak kalau nemplek, kalau di luar ya di luar bidang, ya. Titik dalam bidang atau terletak. Kemudian kalau ada ini nanti banyak sekali. Nah, ini nanti tugasnya sampean. Ingat, kita cuma memahami dua contoh, yakni kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Oke ya. Kalau saya punya ini, coba. Kalau saya punya sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Titik A itu terletak di bidang apa? Di sini ada terletak di bidang apa? A terletak di bidang apa? A, B, C, D. Terletak di bidang apa? A, B, C, D. A, B, C, D. Titik A juga terletak di mana? A, B, F, E. E. Paham ya? A juga terletak pada A, D, H, E. Terletak juga di mana? Terletak juga di, nanti dicari sendirilah. Ini nanti silakan dicoba latihan berapa? Latihan 7.1 biar gimitnya tidak terlalu lama-lama. Ini silakan dikerjakan. Kan? Dikali bla 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 bagi sebutkan titik-titik sudut kubus yang terletak pada garis K. Oke, bla bla bla, silakan dikerjakan latihan 3.1 untuk memahami kedudukan titik ke garis sampai 3 soal. Dan ini nanti absensi saya lihat itu dari ini sama dari pengumpulan tugas. Tidak usah ada absen-absenan. Nanti dilihat dari pengumpulan tugas saja ya. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Pak. Nggih, Pak. Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak, bisa. Biar tidak lama-lama di Google Meet-nya. Ya. Kalau sudah dipahami, Nggih, Pak. kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Silahkan langsung dikerjakan. Yang mau keluar Gmeet, monggo saya persilahkan. Jika ada yang kurang mudeng silahkan ditanyakan, boleh. Saya kasih waktu 5 menit untuk on Gmeet, silakan. Yang mau tanyakan monggo. Kalau enggak langsung kerjakan latihan 7.1. Enggak ada? Kalau enggak ada monggo dikerjakan langsung. Nanti dikumpulkan di pertemuan 4 itu ya, langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.